Shalom semua anak-anak ibu, apa kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita masuk materi bab 4, permintaan dan penawaran serta pasar, di mana kompetensi dasar yang akan dicapai di bab 4 ini yaitu KD 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Lalu KD 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Sebelumnya, untuk materi tentang permintaan dan penawaran, sebenarnya di waktu SMP kalian sudah mempelajarinya. Nah, di sini ada pengulangan dan juga ada penambahan dari materi ini. Permintaan itu terjadi biasanya dikarenakan manusia atau masyarakat ingin memenuhi segala kebutuhannya. Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan secara pribadi, maka otomatis mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi permintaan atas kebutuhan tersebut. Jadi, pengertian permintaan adalah jumlah barang ataupun jasa yang ingin diminta atau dibeli pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan istilahnya adalah bahasa Inggris disebut dengan demand. Nah, permintaan sendiri ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri atau price. Apabila harga barang naik, otomatis permintaan akan barang tersebut turun. Atau sebaliknya, apabila harga barang itu turun, otomatis jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, hubungan di sini dia hubungannya adalah negatif. Lalu faktor yang kedua adalah pendapatan. Apabila pendapatan masyarakat itu naik, otomatis permintaan akan barang itu akan semakin naik juga. Nah, sebaliknya apabila pendapatan masyarakat menurun, otomatis permintaan akan barang itu juga menurun. Faktor yang ketiga adalah harga barang lain yang berhubungan. Nah, di sini barang lain yang dimaksud itu ada dua. Ada barang pengganti atau barang substitusi dan barang pelengkap atau barang komplementer. Nah, apabila harga barang lain yang di sini yang berhubungan itu adalah barang substitusi atau pengganti, memiliki hubungan apabila naiknya harga barang yang satu berakibat naiknya juga permintaan barang yang lain. Contohnya seperti ini. Misalkan daging, ya, daging itu harganya naik, otomatis orang akan berkurang untuk membeli daging. Nah, barang pengganti daripada daging sapi, misalkan, itu adalah daging ayam yang memiliki harga lebih murah, otomatis orang beralih membeli daging ayam, sehingga permintaan akan daging ayam itu meningkat atau naik seperti itu. Nah, hubungan yang kedua itu adalah hubungan komplementer atau pelengkap. Ini contohnya misalkan ketika membeli roti, ya, roti itu mempunyai hubungan komplementer dengan bisa dibilang mentega. Nah, apabila harga roti naik, ya, harga roti naik, otomatis permintaan daripada roti itu menurun. Nah, barang komplementernya apa? Yaitu adalah mentega ataupun seres. Nah, otomatis permintaan akan mentega dan seres juga itu menurun, ya. Nah, jadi kalau untuk barang substitusi, hubungannya itu adalah bisa dibilang positif, ya. Apabila harga barang itu naik, maka harga barang substitusi, maka permintaan akan barang substitusinya itu juga akan naik. Nah, kalau untuk yang komplementer, dia hubungannya negatif, ya. Apabila harga barangnya satu naik, otomatis permintaan akan barang lainnya itu turun seperti itu. Faktor yang keempat adalah selera atau taste. Apabila selera daripada masyarakat itu akan suatu barang itu besar, otomatis jumlah permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat sekarang ini masyarakat lebih selera dengan yang namanya fast food seperti itu, ya. Nah, otomatis karena selera masyarakat terhadap fast food itu meningkat, maka permintaan akan fast food itu juga akan naik. Begitu, ya. Nah, faktor yang kelima adalah perkiraan atau ekspektasi masa depan. Nah, di sini bisa dibilang apabila harga diperkirakan
di masa depan akan naik, di masa mendatang akan naik, otomatis permintaan terhadap barang tersebut cenderung meningkat. Kenapa? Karena masyarakat khawatir harga dari barang tersebut semakin tinggi seperti itu. Nah, faktor yang keenam adalah jumlah penduduk atau populasi. Populasi di sini bisa dikatakan apabila di suatu daerah memiliki jumlah penduduk atau populasi yang banyak, otomatis kebutuhan akan masyarakat tersebut juga semakin banyak, sehingga jumlah permintaan terhadap barang-barang itu juga akan naik atau akan semakin banyak seperti itu. Kita lanjut. Untuk materi yang selanjutnya adalah hukum permintaan. Nah, di sini bunyi hukum permintaan adalah apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta menurun. Sebaliknya, apabila harga barang turun, otomatis jumlah barang yang diminta itu meningkat ataupun naik seperti itu. Nah, hukum permintaan ini berlaku dengan keadaan yang bersifat ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Ya, keadaan di mana faktor-faktor lain yang tadi kita bahas, yaitu pendapatan, harga barang lain yang berhubungan, selera, perkiraan, dan jumlah penduduk itu dianggap tetap. Nah, yang mempengaruhi daripada permintaan itu hanyalah harga barang itu sendiri, begitu ya. Dari bunyi hukum permintaan ini dapat disimpulkan bahwasannya harga dan jumlah barang yang diminta berhubungan negatif atau terbalik. Dapat dilihat dari bunyi hukumnya sendiri. Kemudian permintaan ini memiliki banyak jenis, ya. Yang pertama, permintaan menurut daya belinya. Permintaan menurut daya beli terdiri dari permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli atau kemampuan untuk membayar barang dan sudah dilakukan, ya. Pada permintaan jenis ini, seorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan ia mampu membayarnya, dan dia juga sudah melaksanakan permintaan tersebut, dalam arti dia sudah membeli barang tersebut. Lalu ada yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai dengan adanya daya beli tetapi belum dilaksanakan. Contohnya, Pak Luki sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas tersebut. Di sini kita lihat bahwasannya Pak Luki punya uang untuk membeli kulkas, tetapi kulkas tersebut belum dibelinya karena ia belum mempunyai keinginan. Lalu jenis yang ketiga itu adalah permintaan absolut, di mana permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut ini sendiri, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya, Hendra ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki Hendra itu tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga tersebut. Oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli sepatu olahraga tidak bisa terpenuhi. Inilah yang disebut dengan permintaan absolut. Lalu, jenis permintaan yang berikutnya itu adalah jenis permintaan menurut jumlah konsumennya. Yang pertama adalah permintaan individu, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namanya juga sudah dibilang individu, otomatis individu itu adalah satu pribadi, ya. Jadi permintaan tersebut hanya dilakukan oleh satu orang saja. Contohnya, permintaan Desi terhadap daging. Lalu ada yang kedua, permintaan kolektif atau permintaan pasar. Nah, artinya kumpulan dari permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Contohnya, permintaan ibu-ibu arisan terhadap daging ayam. Jika permintaan si Desi ini dan ibu-ibu arisan tersebut digabungkan, maka permintaan mereka itu disebutlah sebagai permintaan kolektif ataupun permintaan pasar. Permintaan ini sendiri itu ada fungsi permintaannya yang dapat dirumuskan dengan seperti ini. Di mana fungsi permintaan ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harganya. Secara sistematis, saya ulangi, dirumuskan dengan QD sama dengan A kurang B P, di mana QD ini adalah jumlah barang yang diminta, Q quantity,
ya. Quantity itu adalah jumlah. D, demand, berarti jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta, mencarinya bagaimana? Sama dengan A, yaitu konstanta, yang merupakan faktor lain yang konstan ataupun tetap tadi, ya. Jadi tadi di hukum permintaan dikatakan bahwasannya yang mempengaruhi permintaan itu hanya harga barang itu sendiri. Faktor lain itu dianggap tetapkan seperti itu. Makanya faktor lain yang dianggap tetap itu dalam rumus ini dia disebut sebagai A atau konstanta. Dikurang B yang merupakan koefisien. Kenapa dibuat kurang B atau minus B? Karena ini bersifat negatif, ya. Dimana hukum permintaan tersebut dijelaskan bahwasannya hubungan antara harga dan jumlah barang itu adalah berhubungan negatif. Makanya di sini adalah negatif atau kurang, ya. Nah, P adalah harga barang atau price, seperti itu. Nah, turunan rumus ini itu bisa diperoleh dari, kita perhatikan contoh di buku paket kalian atau buku cetak kalian yang di halaman 78. Coba perhatikan ada tabel permintaan telur, ya, dengan menggunakan 2 koordinat. Perhatikan, dengan P adalah harga telur per kilo. Jadi di sini ada dibuat penjelasan juga dalam ribuan rupiah. Otomatis ini nanti yang angka 10 ini kita buatlah dalam ribuan, ya. Kalau 10 di sini berarti artinya adalah 10.000. Kalau dibuat 9 berarti artinya 9.000. Nah, dengan Q quantity atau jumlah telur yang dibeli dalam kilo, ya. Berarti ini 5 kilo dan 6 kilo. Perhatikan rumusnya. Untuk mencari persamaan fungsi permintaan tadi situ udah menggunakan rumus sebagai berikut. P dikurang P1 per P2 dikurang P1, ya, sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Ingat, P adalah price atau harga, Q adalah quantity, ya, jumlah barang yang diminta atau yang dibeli. Nah, dalam tabel ini perhatikan P yang pertama price itu adalah 10, ya. Lalu P yang kedua adalah 9. Q yang pertama adalah 5, Q yang kedua adalah 6. Ingat bahwasannya P atau harga ini dalam ribuan rupiah, ya nak, ya. Otomatis kalau di sini angka 10 berarti kita tambahkan 0 di belakangnya 3 berarti 10.000. Jika data tersebut dimasukkan ke dalam rumus ini, maka hasilnya P dikurang P1 adalah 10 per P2 9 dikurang P1 10 sama dengan Q dikurang Q1 yaitu 5 per Q2 6 dikurang 5 adalah Q1. P dikurang 10 per 9 kurang 10 adalah minus 1 sama dengan Q dikurang 5 per 6 kurang 1 adalah 1. Nah, ya, dalam hitungan matematika berarti perkaliannya seperti ini dibuatkan, ya. Kalau masih ingat untuk matematika, saya rasa ini di SD, ya, dipelajari, ya. 1 dikali P dikurang 10 sama dengan minus 1 dikali Q dikurang 5, ya. 1 dikali P dikurang 1 dikali minus 10 berarti minus 10 sama dengan minus 1 dikali Q berarti minus Q, ya. Minus 1 dikali minus 5, kalau perkalian minus kali minus berarti positif, berarti tambah 5. Sudah, P dikurang 10 sama dengan minus Q ditambah 5. Nah, kita cari untuk rumusnya ini, dibuatlah P-nya dulu, ya. P sama dengan, ya, 15. Dari mana 15-nya ini? Yaitu 5, kan ini positif. Kalau ini dipindahkan ke kanan, otomatis menjadi positif atau tambah, ya. Berarti 5 plus 5 ditambah, ini kan dipindahkan ke kanan jadi tambah 10. Otomatis berarti tambah 15. Nah, ini dia 15-nya, nilainya positif. Dikurang Q. Di sini kan Q-nya memiliki nilai negatif, dikurang Q. Nah, itu untuk mencari P. Lalu untuk mencari Q-nya bagaimana? Oke, untuk mencari Q-nya, Q sama dengan, sudah, ini kalau dipindahkan ke kiri, otomatis dia menjadi nilainya positif, seperti itu. Sama dengan, ini sama seperti yang tadi,
dipindahkan ke kanan, yang minus 10 ini otomatis positif 5 ditambah 10 menjadi 15 ya. Ini awalnya positif, kalau dipindahkan ke kanan otomatis jadi negatif. Lalu berarti ini dipindahkan ke kanan menjadi inilah dia negatif P atau kurang P. Nah, rumus Q adalah sama dengan 15 dikurang P. Inilah turun rumusnya ya. Rumusnya itu apabila dimasukkan ke dalam rumus yang ini, maka ini hasilnya. Nah, dia coba perhatikan, dia jadinya jumlah barang yang diminta. Yang diminta adalah Q ini ya, QD sama dengan A-nya adalah 15 dikurang dengan BP ya, dikurang dengan BP. B-nya berarti dia nilainya adalah minus 1. Seperti itu ya, Anak Ibu ya. Lalu kita lanjut kepada kurva permintaan. Kalau masih ingat, waktu SMP belajar tentang tabel permintaan dan kurva permintaan. Kalau tabel itu kan berisi dengan angka-angka yang menggambarkan adanya harga barang lalu pun jumlah barang yang diminta. Nah, sedangkan kurva itu dia berbentuk garis ya, garis yang menghubungkan titik-titik perpotongan antara tingkat harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Kalau kurva permintaan dia memiliki slope negatif, artinya dia dari kiri ke kanan bawah. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum permintaan. Ya, slope negatif, berhubungan negatif. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Inilah gambar kurvanya, itu bergerak, kurvanya membentuk sebuah garis ya. Garis itu dari kiri ke kanan, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, bagaimana ini bisa terbentuk? Ya, dia terbentuk dari adanya tabel permintaan. Perhatikan yang saya tampilkan. Tabel permintaan Ana terhadap jeruk selama 1 bulan digambarkan dalam kurva permintaan Ana terhadap jeruk selama 1 bulan yang ada di bawah. Setiap titik pada kurva permintaan memperlihatkan kombinasi harga dan kuantitas yang diminta oleh Ana. Perhatikan bahwa kurva permintaan Ana terhadap jeruk memiliki kemiringan negatif yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Coba perhatikan. Ini tabel permintaan Ana terhadap jeruk selama 1 bulan. Nah, ketika harga jeruk itu Rp5.000, maka jumlah atau kuantitas yang diminta oleh si Ana adalah 10 kilo. Ketika harganya 4.000, permintaannya menjadi naik menjadi 20 kilo. Lalu turun lagi harganya menjadi 3.000, permintaannya naik lagi menjadi 30 kilo. Harganya turun lagi menjadi 2.000. Nah, permintaan si Ana naik menjadi 40 kilo. Lalu turun lagi menjadi 1.000. Permintaan si Ana terhadap jeruk menjadi naik yaitu 50 kilo. Nah, untuk yang harga 5.000, jumlah yang diminta 10 kilo itu kombinasinya A. Yang ini kombinasinya B, berikutnya C, D, dan E seperti itu. Lalu kita buatlah gambarnya, ya. Kita buat gambarnya. Nah, kalau perhatikan di sini, kalau misalnya kita menggambar sendiri di buku catatan kamu, sudah buatlah garis vertikalnya dan garis horizontalnya. Untuk vertikal itu dia keterangannya adalah harga ya. Di sini dibuat dalam ribuan supaya mempermudah saja ya. Lalu yang untuk horizontalnya adalah keterangannya kuantitas dalam kilogram. Perhatikan ini kan 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Dibuatlah angka 5, angka 4, angka 3, angka 2, angka 1. Nah, perhatikan kalau dalam membuat kurva ini kita buat dulu garisnya. Sudah, perhatikan bahwasanya inilah titik 0. Berarti dari titik 0 ini makin ke atas nilainya makin besar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya sampai berapapun harga yang diminta, seperti itu kan. Kalau buat 1 berarti artinya 1.000 seperti itu ya Nak ya. Lalu yang untuk garis ini adalah kuantitas dalam kilo ya. Ibu bilang kalau dari 0 itu untuk ke atas ataupun ke kanan itu dia nilainya semakin lama semakin besar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 seterusnya ya. Kita gambarlah titik-titiknya dari tabel permintaan si Ana terhadap jeruk. Ketika harganya 5.000, nah di sini
otomatis kuantitas yang diminta adalah 10. Nah, ini dia 10. Kalau ini kan biasanya kan dibuat garis putus-putus ya anak ya, cuma ini garis putus-putusnya nggak ada. Inilah, bayangkan aja garis putus-putus 5. Lalu ditarik 10 titik naik ke atas putus-putus. Nah, inilah titik A. Inilah dia kombinasi A-nya dibuat di sini. Lalu kombinasi B, harganya 4.000. Ini dia. Ya. Yang diminta naik menjadi 20 ya. Ini dia. Dibuat garis titik, lalu dari ini 20 dibuat titik. Inilah dia titik kombinasinya. Lalu kombinasi C, harganya 3.000. Nih, 3.000 titik ya. Lalu menjadi 3 yang jumlah yang diminta adalah 30. Tarik ya, 30 inilah titiknya kombinasi C. Lalu berikutnya yang untuk kombinasi D, harganya 2.000 tuh, makin turun harganya, permintaan makin naik menjadi 40. Inilah dia. Inilah titik kombinasinya. Kalau yang terakhir ketika harganya 1.000, ini harganya 1.000, satu ya, dalam ribuan ingat, berarti ini 1.000, kuantitas satu jumlah yang diminta naik 50. Ini dia. Jadi ini titik kombinasi yang E. Inilah gambar kurva permintaan Anak terhadap jeruk dari tabel ini ya. Sampai di sini Ibu rasa sudah paham ya Anak ya.